wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hanifa, NPM 202343501462 dari kelas R6R. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan tugas mini proyek penambangan data yang berjudul analisis dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental dan tingkat stres mahasiswa. Di sini saya menggunakan perbandingan dua algoritma, yaitu linear regression dan logistic regression. Baik, yang pertama, di sini kita harus mencari datasetnya dulu. Di sini saya mencari datasetnya ada di Kaggle. Terus kita cari datasetnya. Lalu kita akan mencari dataset apa yang kita mau. Setelah itu kita download berupa bentuk CSV-nya. Setelah kita download bentuk CSV-nya, kita simpan data tersebut di file yang kita mau. Nah, di sini saya simpan. Setelah itu kita akan lanjut ke Google Colab. Setelah data yang sudah kita simpan tadi, yang sudah kita download, kita upload di sampel data ini. Kita upload, open. Oke. Lalu kita akan masuk ke code yang pertama. Nah, seperti ini code pertama kita run. Namanya bukan ini, harusnya namanya ini, kesalahan. Coba kita run lagi. Nah, oke, berjalan. Langkah pertama ini adalah tahap pemrosesan data. Saya mengimpor library utama seperti Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan Scikit-learn. Lalu saya membaca dataset berformat CSV seperti yang terlihat di layar. Dataset ini berjumlah 5.000 data mahasiswa yang berisi variabel durasi penggunaan sosial media, jam tidur, tingkat stres, dan skor kesehatan mental. Setelah kita sudah menjalankan pemrograman yang pertama ini, kita akan lanjut pemrograman yang kedua. Baik, pada codingan yang kedua ini, codingannya seperti ini. Udah saya run. Tadi saya run dulu karena takut tadi ada kesalahan. Nah, ini hasilnya. Hasil dari yang sudah kita runkan. Pada codingan kedua ini, sebelum membangun model, kita melakukan explore data. Dari bar chart di kanan terlihat mayoritas mahasiswa berada di tingkat stres medium dan high. Dari heat map kiri terdapat angka minus 0,63 antara waktu sosmed dengan kesehatan mental. Ini membuktikan adanya kolerasi negatif. Semakin lama main sosmed, kesehatan mental cenderung semakin turun. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke codingan ketiga, yaitu metodologi. Pada codingan metodologi akan seperti ini. Coba kita run. Ya, berjalan. Selanjutnya ini adalah penerapan metode multiplate linear regression untuk memprediksi angka kesehatan mental. Model dilatih dengan rasio 80:20. Hasilnya, akurasi R-squared mencapai 73,68%. Pada kurva regresi ini, garis merah menunjukkan prediksi linear yang secara jelas menukik ke bawah, mengkonfirmasi hipotesis awal kita tadi. Selanjutnya kita akan ke codingan yang keempat selanjutnya, yaitu logistic regression. Untuk yang tadi, yang ketiga ini itu adalah multiplate linear regression. Yang selanjutnya adalah logistic regression. Ya, seperti ini bentuk untuk codingan logistic regressionnya. Coba kita jalankan. Ya, berjalan dengan baik.
Metode kedua adalah logistic regression untuk menebak kategori tingkat stres. Karena target datanya berupa teks, saya melakukan proses encoding terlebih dahulu. Evaluasi akurasi model ini cukup baik, yaitu 72,70%. Dari tabel confusion matrix berwarna biru ini terlihat model sudah sangat tepat dalam menebak kelas very high dan low. Mohon maaf sebelumnya, untuk logistic regression ada penambahan sedikit, yaitu laporan klasifikasi lengkap yang berisi metrik precision, recall, dan F1 score. Dari angka-angka ini dan dari kota matriks berwarna biru terlihat jelas model paling hebat dalam mendeteksi mahasiswa yang tingkat stresnya very high terbukti dari angkanya yang paling tinggi di dalam matriks. Nah, terus tadi harusnya ada codingan tambahan yang saya lewatkan, mohon maaf. Yaitu pengecekan kualitas data atau data inspection. Coba kita jalankan. Baik, di sini jalan. Sebelum memproses data sebagai analisis data yang baik, saya wajib mengecek apakah ada data yang hilang atau yang kosong. Dari output ini bisa dilihat semua kolom bernilai 0, yang artinya dataset kita ini 100% bersih. Pada tabel statistik deskriptif di bawahnya, kita bisa melihat bahwa rata-rata usia mahasiswa di dataset ini adalah sekitar 21 tahun. Lalu selanjutnya ada codingan tambahan juga yang saya lupakan, mohon maaf. Baik, seperti ini codingan tambahan yang tadi saya lewatkan. Coba kita jalankan. Ya. Untuk memperdalam analisis, saya menambahkan histogram untuk melihat distribusi skor kesehatan mental. Garis kurva ini menunjukkan data terdistribusi cukup normal, dengan mayoritas mahasiswa memiliki skor kesehatan mental di angka pertengahan, yaitu skor 5 sampai 7. Baik, sebagai kesimpulan, algoritma penambangan data berhasil membuktikan secara matematis bahwa semakin tinggi durasi penggunaan media sosial, maka skor kesehatan mental mahasiswa akan semakin menurun dan risiko stresnya menjadi lebih tinggi. Demikian demonstrasi proyek ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya telah perbuat, atas kesalahan kata-kata, perbuatan dan semuanya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, di sini juga semua laporan yang sudah kita kerjakan tadi, semua data-data yang sudah kita lakukan itu sudah saya cantumkan juga di laporannya. Dari deskripsi masalah dan tujuan proyek, penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, meski membawa manfaat dalam komunikasi dan edukasi. Durasi penggunaan yang berlebihan kerap dikaitkan dengan penurunan kualitas kesehatan mental dan peningkatan tingkat stres. Rumusan masalah, tujuan proyek, manfaat proyek, bab 2 pengumpulan dan deskripsi kata, semua sudah saya cantumkan. Bab 3, bab 4 metode data miningnya, pemilihan metode, 2 algoritma machine learning dipilih untuk tugas yang berbeda pada proyek ini. Yang pertama adalah linear regression, digunakan untuk memprediksi nilai skor yang bersifat kontinu berdasarkan beberapa variabel prediktor sekaligus waktu sosmed, atau seperti waktu jam tidur, aktivitas fisik. Yang metode kedua selanjutnya adalah logistic regression, digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi, memprediksi kategori tingkat stres mahasiswa berdasarkan durasi rata-rata penggunaan sosmed. Kedua algoritma ini diimplementasikan menggunakan library scikit-learn. Model dilatih pada set data latih X-train dan Y-train, lalu digunakan untuk menebak nilai pada set data uji untuk selanjutnya dibandingkan dengan nilai aktual guna menghitung error dan akurasi. Selanjutnya ada di bab 5 evaluasi model dan visualisasi dan interpretasi hasil, heat map korelasi,
visualisasi regresi linear, dan distribusi kelas dan confusion matrix. Bab 7 kesimpulan dan saran. Selanjutnya daftar pustaka dan lampiran. Sekian dari informasi saya dan demonstrasi hasil dari dataset yang telah saya berikan. Saya ucapkan terima kasih lagi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.